Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma dhama silla wa farajallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para pemikir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ampun, mohon maaf. Kisah yang matur pasangan kerumunan tiga karena ini dan tiga. Selanjutnya pada majelis zikir syafaat keluarga besar dari almarhumah Azharab yang saya hormati, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur Allah SWT pada malam hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa memberikan doa syafaat kepada almarhumah. Selanjutnya selawat dan salam lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua boleh syafaat dari dunia sampai akhirat kelak. Oleh karena itu sebagai bukti rasa cinta dan kasih sayang kita, mari sama-sama baca selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah senamian ampura agung sinambura, keluarga sangat berterima kasih atas kerawan kelompok yang telah memberikan zikir syafaat doa kepada almarhumah, ibunda kita, orang tua kita, karena tradisi kita luar biasa di Lombok ini. Karena kalau kita meninggal dunia zikir syafaat, saya bilang malam dari malam pertama sampai malam ke-9, tentunya terus kita tradisikan di sini yang luar biasa ya Bang. Karena itu keluarga berterima kasih atas kerohan Lombok yang dari malam pertama sampai malam ke-9 macam ya. Alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya keluarga mohon maaf jika mungkin dari sejak malam pertama sampai malam terakhir malam 9 ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang berkesan, baik itu penyambutan, tata bahasa, tingkah laku, keluarga mohon maaf. Keluarga tidak bisa membalas budi baik logo. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah yang logo senamian. Nah demikian sambutan keluarga Jawa Senamian. Perlu ngaji kini sedikit atau gimana? Oke, jawab Senamian. Kita ini hidup ada 3 unsur dalam tubuh kita. Ada 3 unsur dalam tubuh kita ini. Kita dudukin saja karena logo sampai nunggu tiap di rumah tadi ada tamu. Yang pertama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi kita harus kembali kepada mengenal diri kita. Hidup mati. Percuma hafal Quran 30 juz, hafal hadis ribuan, tapi kita tidak kenal diri kita. Sama dengan guru bio itu yang kita ngaji apa, kita tidak mengenal diri kita sendiri dan siapa yang kita sembah. Man arafa nafsah, pada siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal siapa yang disembah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kena ini? Jadi tahu mati doang. Karena Al-Quran ini tidak boleh dipotong. Inna lillahi, tidak boleh. Harus kita lanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu iya nih, kalau ini yang kita lakoni, pengumuman di masjid oleh kiai, oleh ustaz, oleh marbot, maka masuk surga dia hisab. Ini perlu ya ketuan-tuan malaikat, perlu ya ilmu hisab, tak perlu tanpa dihisab. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di depan ini bilang ini, kan tidak masalah kan? Nah, tapi kita tidak. Kenapa? Kita tidak mengenal diri kita dan tidak mengenal siapa yang kita sembah. Contoh, di tubuh kita ini ada 3 unsur. Yang pertama awak. Nah, awak ini arah jasad. Jasad dia punya syahadat, punya makanan. Apa syahadat awak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat badan. Apa arti? 2 versi. Yang kamu artian seperti ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Ilmu itu ada 2. Jadi 4. Baru dengan syariat, hakikat, marifat. Salah. Ilmu itu hanya 2, syariat dan ilmu
tasawuf. Adapun tarekat, hakikat, marifat itu jalan. Jalan mengenal Allah, bukan ilmu. Nah sekarang kita artikan dengan dua versi, dua ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti secara ilmu syariat. Secara ilmu hakikat atau ilmu tasawufnya, aku bersaksi bahwa tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada kulit, tidak ada darah, tidak ada kaki, tidak ada segala-galanya. Melainkan Allah yang punya. Dan apa dia gitu? Apa yang kita punya kalau kita? Ada yang kita punya? Ada? Tidak ada. Nah, kenapa demikian? Maka tubuh ini khalaqal insana min tin. Tepiak leman tanah, awak kasar segagap so inget so ganteng ni tepiak leman tanah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya itu lawan kembali luka ke dalam tanah. Nah, ya kan. Kenapa tidak diciptakan dari tanah? Pada nasir yang lebih lalu, tapi yang dominan adalah tanah. Kenapa tanah? Karena itu lambang kesabaran. Nah, aneh tanah. Sekejap sini, ketambah sini, keduduk sini. Bagaimanapun caranya dikerjakan, jauh-jauh yang namanya tanah itu tidak pernah marah. Itu lambang kesabaran. Lalu yang kedua, manusia adalah sampah yang tidak ada artinya. Mana contohnya? Ide manusia ini dikeluarkan dari lubang apa? Lubang apa yang masuk? Lubang ketok, lubang gede, lubang hidung, lubang pendek. Betul apa betul? Nah, mamanya pendek, kencing, kotoran. Jadi kita ini adalah manusia paling rendah. Itu loh, paling kotor. Itu maknanya. Nah, artinya apa? Kita diciptakan dari tanah yang injak-injak, ya kan? Lalu dikeluarkan di lubang kotoran. Nah, ketika kita jadi tuan guru, jadi ustaz, jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala desa, jadi orang kaya nanti, jangan sombong. Tuh, karena kita tidak punya apa-apa. Itu maknanya. Nah, lalu awak ini punya makanan. Apa makanan badan? Pertama, makanannya yang zahir, semua yang halal di dunia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna. Coba. Darat dengan paling sempurna. Hebat. Kalah malaikat. Malaikat dia lebih ngakal pikiran, dia lebih ilmu, dia lebih nafsu. Betul? Nah, inna a'tayna kal kautsar. Aku kata Allah memberikan manusia paling banyak nikmat. Mana contohnya? Manusia boleh punya tanah 2 hektar. Betul? Nah, manusia boleh punya mobil mengkilat, boleh punya rumah bertingkat, boleh punya uang berlipat, boleh kawin sampai 4. Bagaimana? Betul? Tuh, nikmat. Nah, ya kan? Malaikat garas zina. Betul? Tidak punya rumah. Betul? Tidak punya nafsu. Betul? Tuh, ayo. Dunia ini diciptakan untuk siapa? Dunia ini diciptakan untuk siapa? Manusia. Langit diciptakan untuk siapa? Manusia. Apa hujan diciptakan untuk siapa? Angin diciptakan untuk siapa? Matahari diciptakan untuk siapa? Tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk siapa? Binatang diciptakan untuk siapa? Semuanya diciptakan untuk manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzi. Apalagi nikmat Allah yang tidak mungkin. Nah, ya kan? Nah, karena itu makanan manusia di dunia ini segala yang halal. Itulah makanan manusia. Makanan zahirnya secara syariat. Secara hakikat makanan batinnya manusia itu sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Pajak awal. Mana contohnya? Sholat zuhur berapa rakaat? Rakaat. Apa arti zuhur? Zahir, terang dan jelas. Apa yang terang dan jelas di tubuh kita ini? 2 mata, 2 telinga. Lantaran mata bisa kita lihat tadi kita ke masjid TV Pulau Sumawa kita ingat, betul? Lamun keboya ayu cengking ngacak, betul? Ah, itu kan apa? Nikmat 2 mata. Badan tengah apalah wali penyanyi atau kecimol berada kalau moye lantaran nikmat 2 telinga. 2 mata 2 telinga hanya dibalas dengan sholat zuhur. Ayo sekarang kita buktikan berapa harga nikmat Allah. Loek penonton bisa loek bayar 1 miliar mau? 2 miliar mau? 3 miliar mau? Yo makan yang mahal lo.
Mahal kalau kita hargakan di mana, tapi Allah hanya disuruh membalasnya dengan sholat zuhur. Kira menit sebelum zuhur, baru sejam. Tidak ada biaya lagi. Apalagi sembahyang terawih ni nonton bermanak Assalamualaikum. Sah. Iya kan? Tuh sangat mudah Allah. Lalu sembahyang asar, kira-kira berkah, apa menang asrun? Berbekas, apa yang berbekas dulu kita ini? 25 naik. Tadi saya bisa mati di rumah bisa. Nyet, dah kontor datang ke. Nikmat dua kaki. Pasti ini hebat. Bekas apa ini? Tangan pinter meleset, ya kan? Ronaldo sekali terdampal 1 miliar gaji. Nikmat apa itu? Naik dan cekal goreng bal. Nah, nikmat dua tangan dua kaki hanya dibalas dengan sholat asar. Dan seterusnya maghrib bisa roboh panjang kilo lalu. Yang kedua apa yang ada dalam tubuh kita ini? Jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Itu tempuh nama kita kan? Ya Ustaz, tidak. Ya ayyatuhan nafsu. Berapa banyak nafsu di dalam tubuh kita ini? Ada 7 nafsu di dalam tubuh kita ini. Nah, nafsu punya syahadat, punya makanan. Apa syahadat nafsu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Apa kalian secara syariat? Raditu billahi rabba, ya Allah, aku rela engkau Tuhanku. Itu secara syariat artinya. Secara hakikat, secara ilmu tasawuf, raditu billahi rabba, ya Allah, aku rela ditakdirkan jadi apapun saat ini. Ayo kita buktikan. Betul apa betul ini? Raditu billahi rabba, ya Allah, aku rela engkau Tuhanku. Papa ngile jadi kadus, jadi kepala, jadi bupati 10 tahun guru lilungan. Sadar jiwa. Mau jadi orang pekor, mau jadi orang penyakitan, mau jadi orang miskin, tidak masalah. Raditu billahi rabba, baru lulus. Orang gila itu dikira masuk neraka? Tidak. Karena apa? Dia tidak kena dengan hukum tadi. Sembahyang tidak, kan? Jangan, ini sembahyang, ini puasa, kamu udah maling. Jangan gagal kenapa ini? Kakak luar, nggak masalah dia, iya kan? Dia lihat juga, berarti tidak lulus syahadat jiwa. Ayo, Allah tidak pernah memasukkan hambanya ke dalam surga lantaran jabatannya, lantaran ilmunya, lantaran markanya atau statusnya, betul? Tapi Allah masukkan kita dalam surga lantaran keredoannya atau rahmat. Dia macam jombang, dia macam penyakitan, dia macam pengkot, dia macam bodoh. No way, tak masalah. Itu baik, ikhlas baik, ya kan? Nah, inilah makna tadi billahi rabbu. Makanan jiwa apa? Telur makanan jiwa. Apa makanannya? Yang pertama puasa. Lebih berpuasa lain waktu tempuh manusia dari ke nafsu. Hai insan ta'al. Allah. Manusia kelain. Kedua, siapa aku, siapa kamu? Manusia enak menjawab. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Lulus manusia, ya kan? Hai nafs ta'al. Ya nafs ta'al. Kelain nafsu. Kedua, saya aku, saya kamu. Aku adalah aku, kamu. Muni nafsu ni. Raja angkuhan. Malaikat diri ke neraka 1 tahun. Tekan ke neraka 1 tahun. You know 1 tahun angkat. Ta'al ya nah, dia lain dari ketua. Saya aku, tetap aku, kamu. Malaikat diri ke neraka 200 tahun. Tekan ke neraka 200 tahun. You know 100 tahun ta'al ya nah, dia lain aku. Siapa aku, siapa kamu? Tetap aku, kamu. Malaikat dah bermangan nyendam sebulan. You know jauh lepas aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku baru kalah. Jadi puasa maka itu kewajiban puasa sekali setahun. Adik tak tahu kalahan atau tahu kendalian hawa nafsu. Makanannya jiwa, makanannya nafsu adalah puasa. Sekerasan nafsu puasa Senin Kemis. Sekerasan nafsu Malik puasa Nabi Daud dalam sejelo, ya kan? Nah, banyak-banyak di menara sing meradi puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis atau apalah. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang kedua makanannya nafsu apa? Wabil Islami dina, sembahyang 5 waktu. Makna Islam sembahyang 5 waktu. Bang Isa, bang Subuh, bang Lohor, bang Asar, sembahyang maghrib tetap sholat.
Enggak berguru tamatan sembahyang. Ini baru ceredeh-redeh bentar-bentar dan tamat sembahyang. Dari mana ilmunya itu? Kita ni ke Bromo pada naik di sila kita pada cara tamatan sembahyang. Di sini deh. Karena itulah makanan badan, makanan jiwa, sholat 5 waktu. Lalu makanan yang ketiga apa? Majlis taklim ada dua tadi. Ngaji tetap bilang minggu, bilang bulan, atau bilang jelo. Kenapa demikian? Mereka kalau dalam Al-Quran apa? Utlubul ilma fariidhah. Orang Islam itu wajib untuk ilmu bilal masjid bilal dari. Jadi sejak keluar dari ibu sampai masuk lubang lah kan tak bisa jadi guru kan ilmu salah. Kita doa kan guru salah. Tetap ini makanan jiwa. Ambil zaman tepiak jiwanya. Laulaka ma falaqtul aflaq. Andai bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit bumi termasuk manusia. Nah, jadi jiwa no nafsu no tepiak leman Nur Muhammad. Lalu yang ketiga roh punya syahadat. Lamun roh ni dia tepiak ni aja. Kenapa dia tidak diciptakan kalau roh? Mari Allah dalam Al-Quran, Faiza sawaitu, apabila aku telah sempurnakan kejadian manusia dalam rahim ibumu. Nah, di dalam janinah. Wa nafatu bihi minar ruhi. Maka aku cipta rohku, kata Allah. Aku cipta rohku. Nah, setelah dicipta rohku setelah hidup, fa'aqalu lahu lisajdi. Maka tunduklah kepadaku dengan cara bersujud. Jadi makanan roh itu juga harus sholat. Awak makanannya sholat, jiwa makanannya sholat, roh juga makanannya sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak leman tanah tulang jok tanah, jiwa leman Nur Muhammad tulang jok Nur Muhammad, roh leman Allah maka kembali ke Allah. Nah, bagaimana caranya? Keketuaan Nabi. Ya Muhammad, engkau tahu aku ciptakan langit dan bumi dan semua isinya lantaran engkau, dan aku buat kamu menjadi kekasihku. Lalu aku Allah ini bertanya kepadamu sekarang, aku ini untuk siapa? Ketua nenek untuk Nabi, aku ini nenek ini untuk siapa? Itu jawab si Nabi. Lalu Allah sendiri yang jawab dirinya. Aku ini jawab diri Allah SWT. Dengarkan baik-baik ya Muhammad. Aku Allah ini lima yusalli alaika ya Muhammad, adalah untuk semua hambamu, semua makhluk, semua umatmu yang selalu basah mulutnya menyebut selawat. Tidak lagi sebut selawat jelo, tidak lagi. Bapak tekawin doang ke, bapak sembahyang doang ke, kepusat ada emak jiwa netok lagi odik ini sumbul. Kalau kita malas-malas baca selawat, maka ada selawat yang menyebabkan kita cepat keluar. Apa itu? Namanya selawat ahadiyah. Apa ini selawat ahadiyah no? Kata kita ini diciptakan 3 struktur. Pertama ahad. Mana ahad? Zat Allah. Yang kedua Ahmad. Mana Ahmad? Ruh Allah. Lalu yang ketiga Nur Muhammad, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan selawat ahadiyah. Ya contoh, Allahumma ya ahad sallu ala Ahmad, Allahumma ya ahad sallu ala sayyidina Muhammad. Itu selawat ahadiyah, hadis murah roh dan laut bainul. Nah, jemaah sekalian, awak kene tahun lamun mati tahun buka diri. Tahun sembayangan diri. Tahun kapan diri? Tentu diurus oleh orang, betul? Nah, jiwa juga demikian. Kita oleh-oleh, namun dia ada guru yang bimbing. Begitu juga roh, dia oleh-oleh, namun dia ada guru bimbing. Harus punya guru yang disebut dengan mursyid, atau guru yang akan membimbing kemana jalan arahku pula. Dia dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jawab sekalian supaya tidak gagal paham. Ikene Ahmad dan Muhammad. Contoh, nganjeng meneh alif. Sujud mim tukul dal Ahmad. Tuh. Siapa Ahmad? Roh Allah. Sujud mim ruku ha tukul sujud mim tukul dal Muhammad. Maknanya Muhammad pesuruh Allah.
Nah, lamun Muhammad bin Abdullah yang di Mekah itu pesuruh Allah dan kekasih Allah dan Rasul Allah. Itu Muhammad, kemudian wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada siapa yang sujud, siapa yang rukuk, orang yang salat. Wa nabatu bihi min ruhi fa aqalu lahu li sajid. Apabila sudah ditiup maka qalu bala syahidna la ilaha illa aku bersaksi hanya Engkau Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Engkau dan apapun yang diperintahkan aku akan laksanakan termasuk salat 5 waktu. Jadi lamun dia rukuk, dia sujud berarti dia Ahmad kata Muhammad. Itu namanya hayawanun naqih. Binatang yang kaki 4. No, dekat menukul luit tarenga-tarenga sakamatan sembayang. Beli sertifikat tamat sembayang di surga. Betul? Paut lalu. Tak bisa nak rohnya keluar nanti. Nah, oleh karena itu iling-iling. Karena banyak sekarang ilmu-ilmu yang dijual. Petai latifah dalam namis sekat juta. Latifah tapi suno. Lalu itu ya gratis. Bukan milik karena ilmu Allah. Tak boleh diperjualbelikan. Paut lalu. Nah, demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.